perlu bersaksi. Kenapa? Kisah Rasul 1 ayat 8, jadilah kamu menjadi saksi. Jadilah murid Tuhan menjadi saksi. Nah, disinilah kesaksian saya akan tutup. Saya berharap berbahagia sampai di dalam kekekalan. Saya harap berbahagia sampai di akhir zaman. Nah, inilah kesaksian saya. Saya mengucap syukur kalau perkawinan saya sudah hampir 46 tahun. Pasti berharap berlebihan sampai akhir zaman. Dan disinilah kita harus tahu di dalam Efesus 5 ayat 17, kamu jangan bodoh. Jangan bodoh supaya kamu boleh mengerti hidup menurut kehendak Tuhan. Saya merasa saya orang yang paling bodoh, murid yang paling bodoh. Dimana kita selalu banyak doa Bapak kami di surga. Saya bilang, ngerti nggak saya kalau gitu Bapak kami di surga? Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berkati kamilah secukupnya. Apakah maknanya itu? Kita perlu sekali kita hidup di dalam kekudusan. Itu yang pertama penting. Kalau kita nggak hidup kudus, kita jangan mimpi kita bisa hidup di dalam kekekalan. Kekekalan bisa salah pilih, kekalahan neraka juga kekal. Ya, kalau kekekalan di dalam Tuhan itu, waduh, hidupan berbahagia sekali. Gitu. Makanya itu kita diberkati secukupnya. Apa artinya cukup? Cukup itu artinya luas sekali. Di dalam arti kecukupan itu adalah satu, memperhatikan nama Allah. Kedua, memperhatikan kerajaan Allah. Ketiga, memperhatikan apa itu kehendak Allah. Baru keempatnya, memperhatikan keluarga kita. Kelimanya adalah memperhatikan sesamanya. Makanya itu kita ambil di dalam Matius 6, 7, 8, 6, pasal 6 sampai 7 dan 5. Ini adalah kunci di dalam kita bagaimana kita mau hidup di dalam Tuhan yang benar. Karena kita di dalam Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, kita harus bisa satu tadi menjaga nama Allah. Jangan sampai kita sampai dihujat orang, waduh hidup kita di kampung, wah setia di dalam Tuhan ke gereja, tapi kita hidupnya mempermalukan Tuhan. Ada Petrus, ada Simon, ada Petrus, ada Yohanes, ada yang di penjara. Itu kan mempermalukan nama Tuhan. Kita kembali lagi, kita memperhatikan kerajaan Allah. Kita kadang-kadang lupa, kita hanya memperhatikan kerajaan gereja, kita tidak memperhatikan kerajaan Allah. Nah ini ketiga, apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Allah. Kehendak Allah adalah satu, kalau kita diberkati yang cukup tadi, kita harus memperhatikan gerejanya, gedungnya, juga hamba Tuhannya. Hamba Tuhan juga peduli dengan penginjil. Penginjil itu adalah pemberita firman, dia tidak punya gereja. Kita harus diperhatikan. Makanya itu sampai terjadi dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 dia bicara apa? Tidak semua orang yang mengambil Tuhan masuk di dalam kerajaan Allah. Lain yang melakukan kehendak Allah. Ayat 22 dan sampai 23. Oh, banyak mujizat, segala macam kekayaan. Tapi Tuhan bilang, menyala engkau. Kita harus sadar, kita hidup yang diberkati Tuhan. Kita harus peduli dengan segala pekerjaan Tuhan itu tadi. Gereja yang pertama adalah gereja berasal dari Allah, milik Allah dan ciptaan Allah. Dan hamba Tuhan itu adalah milik Tuhan. Jangan sampai gerejanya, gedungnya bagus, hambanya Tuhan jual kacang. Kan memalukan. Di mana jemaatnya? Tapi gembala juga harus perhatikan penginjil yang tidak punya gereja. Makanya kalau kita dalam mimpi, kita mau berharap untuk berjalan hidup kekekalan. Jangan serakah. Kan di Wahyu 21 ayat 8, di dalam surga tidak ada kecurangan, tidak ada rasa takut, tidak ada berhala di situ. Berhala itu apa? Kolose 3, orang yang serakah, sudah diberkati lupa Tuhan.
tidak ada ketaatan. Berhala itulah di dalam 1 Samuel 15 ayat 23. Saul yang sudah diurapi Tuhan menjadi raja, tidak taat melakukan itu. Suruh bunuh Raja Amalek, dia tidak melakukan. Akhirnya Saul ditolak dengan itu. Ya, jangan kita menjadi memberikan Tuhan murahan. Ya, kita mesti ngomong, kok percaya, kok percaya. Kita harus menjadi berkat, menjadi saksi-saksi Tuhan. Makanya itu di dalam Matius 5 ayat 20. Kalau perbuatanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Bayangkan itu, kita harus lebih dari Taurat, lebih dari agama sebelah. Kita harus lebih hidup dalam kasih. Kalau kita telusuri lagi pasal 5 ayat 23, di mana kamu waktu mau memberikan persembahan, tapi kamu ada kebencian, ada segala kepahitan di dalam situ, tidak bisa ngampuni. Taruhlah persembahanmu, supaya persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat 44 sampai 48, ya percaya Pak, kasihlah musuhmu, itulah yang lebih. Kasih musuhmu, karena hujan panas, matahari semua itu semua untuk orang jahat atau orang baik. Tapi kita suruh mengasihi. Wah, itu kalau bukan Roh Kudus tidak kuat. Kita harus malu. Ya, kita jangan kita harus menuju sempurna. Ayat 14, kamu sempurna, baru kita masuk di dalam kerajaan Allah. Makanya itu kita minta belas kasihan sama Tuhan. Karena Matius 9 ayat 13, Tuhan menghendaki kita punya belas kasihan. Karena kita ini semua itu dikasihani Tuhan. Ya, saya minta sama Tuhan, Tuhan kasihani saya seperti pengemis. Tapi kasihani saya itu hapus dosa saya. Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam Tuhan, itulah hidup dalam kekekalan di dalam Tuhan. Ya, kita jangan cuma cukup untuk melayani, kita belajar menjadi murid yang benar di dalam hidup. Allah itu tidak mau dipermainkan. Kita nggak cukup dengan percaya, kita iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati, berarti kosong di dalam hidup. Kita harus melakukan kebenaran. Allah tidak dipermainkan. Ya, apa yang menabur daging akan menuai kebinasaan. Daging itu apa? Keegoisan kita. Bukan kita nggak boleh kaya, kita kaya. Tuhan menciptakan manusia itu kaya. Saya dulu orang yang miskin sekali. Ibu sudah tahu kesaksian saya. Miskin sekali, sangat miskin. Tahu lupa sama hidup, lupa hidup saya. Tuhan lupa. Makanya itu kalau kita mau sungguh-sungguh, Tuhan melihat saya. Tuhan melihat saya kemahauan Tuhan karena saya dipakai Tuhan dengan pengetahuan Injil. Dan saya bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Pengkhotbah 12 ayat 8, semua itu akan sia-sia. Kita akan konyol gitu, kalau kita ngomong, oh kita sudah tua, kita berkat, sudah kita urusan ke anak-anak, mantu-mantu semua. Hati-hati. Saya sampai ini hari, Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat. Walaupun sepeset, 2 peset, tidak apa-apa. Ya. Jadi kadang-kadang itu waktu kita ada krismon itu bagi manusia, bagi orang dunia, krisis moneter. Tapi bagi Tuhan, Kristus monitor. Kristus mesti melihat di keadaan pandemi ini, tapi dia punya saldo, punya rekening bank mesti banyak. Kita jangan takut. Kita jangan takut. Takutlah pada Tuhan. Lakukan semua, Tuhan pasti pelihara itu. Sekarang coba lihat aja. Didengar di Indonesia, saya dengar orang yang kaya mana tidak ada artinya uang. Kalau sudah kena corona, itu sebentar mati langsung. Kekayaan tidak menjamin dalam kehidupan kita. Kekayaan tidak berhasil untuk menyembuhkan kita. Makanya itu perhatikanlah Mazmur 41 sampai 1 sampai 4. Di waktu kamu memperhatikan orang lemah, maka kamu waktu sakit Tuhan akan mengunjungi, Tuhan akan menyembuhkan. Terima kasih. Kalau saya waktu bicara sakit,
tahun 2006 sudah hampir mati. 3 tahun lalu saya dioperasi bypass jantung, saudara juga. Tuhan sudah lupa dosa. Tuhan menyelamatkan kita semua. Makanya itu kita jangan main sama Tuhan. Jangan Tuhan itu murahan. Saya gak suka dengan Tuhan yang kemurahan. Itu mati, ketaatan. Yang banyak orang yang hanya ingat Yohanes 3 ayat 16. Tapi ayat 36 tidak diperhatikan. Siapa yang tidak taat Tuhan akan murka. Kita bicara ketaatan. Roh Kudus yang membuat kita menjadi taat. Roh Kudus yang membuat kita kemampuan. Semua itu Roh Kudus. Karena itulah kita jangan main-main. Yang penting kita mau dibentuk sama Tuhan. Tuhan yang membentuk, Roh Kudus yang menolong kita. Ya, makanya itu kalau Efesus 5 ayat 17 kita jangan bodoh. Ayat 14 bangun dan bangkit, tidak ada kata dibangun. Tinggal kita mau bangun atau enggak, apa mau bangkit. Kalau enggak mampu bangun, Roh Kudus yang mau, Roh Kudus bangunkan aku supaya aku boleh hidup mengerti kehendak Tuhan. Itulah artinya Roh Kudus adalah penolong. Jadi tidak ada alasan aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Roh Kudus itu Allah yang menolong menyelamatkan kita. Itu lagi. Ya, kalau boleh saya tambahin lagi, kita Yudas. Musa aja, orang Musa kita sudah tahu orang Tuhan yang sayang sama Musa. Musa mati dijemput oleh malaikat Tuhan, direbut sama iblis. Bayangkan kalau mayat saya yang cuma percaya aja, apakah saya bisa? Saya cuma berharap untuk hidup di dalam kata Allah. Kita jangan main-main. Makanya ayat 11. Janganlah ada dirimu, ada karakter Kain, karakter Biliam, dan karakter Korah. Apa itu Kain? Kain adalah kebencian. Biliam itu apa? Hanya cari berkat. Korah itu apa? Orang yang tidak taat, pemberontak itu. Kita harus lepaskan. Karena Roh Kudus yang menolong kita hidup ini anugerah. Terima kasih. Tuhan akan memberkati semua. Thank you.